ya kan? Jadi tidak semua bisa diserap tanaman. Jadi yang diserap oleh tanaman atau akar itu maksimum hanya 30% saja Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di mana sisa 70%-nya, ya 70% ini akan tersimpan di tanah dan ini akan menjadi yang namanya residu kimia. Ya kan? Nah, 70% yang tersisa ini ya tidak bisa diserap, itu akan berbahaya buat tanah. Yang pertama yang terjadi adalah cacing mati, ya, mikroba mati, ya kan? Dan tentunya struktur tanah akan berubah, ya kan? Nah, jadi artinya pH tanah akan menjadi asam. Nah, sehingga ketika pH tanah menjadi asam, ya kemudian struktur tanah menjadi tidak bagus dan akhirnya unsur hara yang ada di tanah itu akan diikat oleh residu kimia. Jadi dia akan terikat oleh residu-residu kimia tanah. Ya, unsur-unsur hara tadi akan terikat sehingga tidak bisa diserap oleh akar. Dia akan mengeras, ya kan? Demikian juga dengan yang namanya apa namanya tadi, struktur tanah juga akan rusak, ya kan? Jadi tidak bisa menyimpan cadangan air. Nah, ini dampak daripada penggunaan pupuk kimia. Di samping itu, penggunaan pestisida kimia juga makin kencang hari ini, ya kan? Sehingga pestisida itu juga ketika mengenai tanah, itu juga akan membantu mempercepat matinya mikroba dalam tanah, ya, matinya cacing dan juga membuat yang namanya pH tanah menjadi asam, ya. Nah, jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin Bapak Ibu udah paham, ya, mungkin lebih paham dari saya bahwa ketika pH tanah asam, maka yang terjadi adalah satu, Bapak Ibu sekalian, unsur hara yang ada di tanah tidak bisa diserap oleh akar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pH tanah yang asam itu akan disenangi oleh hama dan juga disenangi oleh penyakit. Ya, penyakit itu bisa berupa virus, bakteri, jamur. Ya, jadi kondisi pH tanah yang asam itu akan disukai oleh hama, bakteri, virus, dan penyakit. Sehingga kecenderungan, ya kan, ketika pH tanah itu menjadi asam, maka penyakit itu akan timbul. Dan ini juga akan mempengaruhi hasil pertanian, ya. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas adalah ternyata selama ini kenapa hasil pertanian kita itu menurun terus drastis tahun ke tahun, padahal subsidi pupuk kimia itu sudah diberikan begitu rupa oleh pemerintah kita, bahkan pemerintahan kita sebelumnya itu setiap tahun tuh subsidi pupuk kimia mencapai 30 triliun. Tapi kenapa tidak berhasil meningkatkan hasil pertanian? Bahkan hari ini kita impor beras, ya, dari Cina, dari India itu impor beras. Padahal Indonesia ini sangat luas lahan pertaniannya, ya kan, kemudian sumber dayanya juga banyak, petaninya banyak gitu kan. Tapi kenapa kok impor gitu kan, barang-barang kebutuhan pokok impor, kebutuhan pangan itu impor. Ya karena memang ternyata lahan pertanian kita belum mampu memenuhi kebutuhan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Artinya untuk kebutuhan makan saja nggak bisa terpenuhi. Nah, kenapa bisa tidak terpenuhi? Ya karena ini tadi. Karena ternyata tanaman kita itu kurang gizi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang gizinya kenapa? Karena perilaku kita yang memberikan pupuk dan pestisida kimia selama 40 tahun terakhir. Ya kan? Dan ini terbukti ternyata pupuk dan pestisida kimia justru menjadi penyebab penting pertama terhadap menurunnya hasil panen. Nah, jadi artinya sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika pH tanah ini asam, ya kan, maka Bapak Ibu mau memberikan pupuk sehebat apapun kandungannya di tanah yang pH-nya asam, itu percuma, ya, karena tidak bisa diserap oleh akar, ya kan. Dan sekali lagi, proses penguraian alami tidak akan terjadi di tanah yang pH-nya asam. Karena sebenarnya kan unsur hara itu dipenuhi dari mana? Dari daun yang rontok, ya, dari batang yang rontok, ya, jatuh ke tanah kemudian membusuk, kemudian akhirnya oleh mikroba pengurai diurai dan menjadi unsur hara kembali dan akhirnya diserap oleh akar. Tapi karena perilaku kita menggunakan pupuk dan pestisida kimia, mikroba pengurai itu udah nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga tanah, daun yang jatuh, batang yang jatuh, ya kan, yang jatuh ke tanah itu tidak bisa busuk dengan cepat, ya, dan tidak bisa terurai dan tidak bisa menjadi yang namanya unsur hara. Nah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya unsur haranya tidak ada. Ya kan, selain unsur hara yang ada itu terikat oleh residu kimia, ya unsur hara baru tidak ada. Sehingga pada periode panen sebelumnya itu akhirnya hasil pertaniannya makin menurun karena unsur haranya berkurang. Ya kan, nah ini adalah penyebab pertama Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin Bapak Ibu paham ini. Jadi kenapa hasil pertanian kita menurun, kita harus tahu dulu sebabnya. Karena kondisi tanah kita ya itu sangat asam hari ini. Ya kan? Nah, beda dengan tanah pertanian, tanah hutan maksud saya. Kalau tanah hutan itu kan subur terus. Ya, Bapak Ibu tidak pernah kasih pupuk, tapi kalau Bapak Ibu tancap kayu apapun di hutan, itu pasti tumbuh dan subur. Kenapa bisa begitu? Karena mikrobanya masih banyak, cacingnya masih banyak, tidak pernah dikasih pupuk kimia soalnya. Ya kan, sehingga adanya daun yang jatuh, ada batang yang jatuh ke tanah di hutan itu terurai dengan cepat dan menjadi unsur hara kembali. Sehingga kebutuhan unsur hara di hutan itu terpenuhi karena adanya proses ekosistem yang demikian lancarnya. Nah, tapi beda dengan tanah yang tiap hari kita kasih pupuk.
justru tanah yang tiap hari kita kasih pupuk ini justru menurun kesuburannya. Ya, saya mau berikan survei kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di 20 tahun yang lalu ada survei bahwa lahan subur kita tuh mencapai 70 juta hektar. Tapi hari ini ketika disurvei ulang itu lahan subur kita cuma sisa 30 juta hektar. 40 juta hektar. Jadi ada sekitar 30 juta hektar lahan kita yang tadinya subur sekarang menjadi tidak subur. Dan kabar buruknya 30 juta hektar itu adalah lahan pertanian, bukan lahan hutan. Ya, lahan hutan masih tetap subur-subur aja, tapi justru yang menurun kesuburannya adalah lahan pertanian. Satu contoh begini, yang Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik. Kalau musim kemarau, ya sawah yang biasa kita kasih pupuk, ya kan, sawah yang kita biasa kasih pupuk. Pada saat musim kemarau itu tanahnya lebih keras daripada tanah di sekitarnya yang tidak pernah dikasih pupuk, kan. Ya itu satu bukti bahwa tanah itu udah rusak, ya kan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sudah mulai susah ketemu cacing, ya kan, itu tanda-tanda bahwa tanahnya sudah asam dan sudah mulai kritis dan sudah rusak, ya. Nah, kondisi ini kalau dibiarkan tentu saja lambat laun Bapak Ibu sekalian, petani kita tidak akan bisa mewariskan lahan pertanian ini kepada keturunan mereka. Ya, jadi tidak akan bisa menghasilkan hasil pertanian yang sama seperti hari ini. Kalau mereka terus melakukan pemberian pupuk dan pestisida kimia dalam 10-20 tahun ke depan, pasti hasil pertanian akan jauh lebih drop daripada hari. Nah, ini penyebab yang pertama. Sehingga pupuk dan pestisida ini adalah faktor penting pertama mengapa akhirnya yang namanya tanaman kita menjadi kurang gizi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya adalah fotosintesa terganggu. Kenapa? Karena cuaca yang tidak tentu hari ini. Ya kan, kadang-kadang hujan terus-menerus, kadang-kadang kering terus-menerus, tidak ada air. Ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu paham bahwa dalam proses, ya kan, dalam proses yang namanya penyerapan sari-sari makanan oleh tanaman, ini saya mau ceritain. Sorry, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya bukan mengajari. Saya yakin Bapak Ibu ini kan pengetahuannya lebih dalam dari saya. Saya cuma reminder, mengingatkan aja. Jadi unsur hara yang diserap oleh akar dari tanah, unsur hara yang masuk ke akar melalui tanah seperti ini. Ya, unsur hara ini kan belum bisa secara langsung diserap secara instan oleh jaringan tanaman. Ya, jadi unsur hara ini harus dibawa dulu naik ke atas daun, kan? Dibawa naik ke atas daun, kemudian harus dimasak dulu. Ya, dimasak dulu dengan proses apa? Fotosintesa. Ya, jadi dimasak dulu dengan apa yang namanya? Pertama butuh apa? Sinar matahari. Yang kedua butuh CO2. Dan yang ketiga tuh butuh air, kan? Air yang ada di bawah ini. Ya, air untuk bisa memasak ini. Memasak yang namanya sari-sari makanan. Nah, ketika dia sudah masak, barulah ya makanan itu dalam tanda kutip ya, saya sebut makanan aja biar gampang. Makanan itu bisa diserap oleh jaringan sel tanaman sehingga tanaman dapat makannya, dapat gizi terpenuhi, ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau hujan terus-menerus terjadi ya karena musim hujan, maka kan tidak ada matahari, kan. Nah, kalau tidak ada matahari otomatis fotosintesa terganggu. Akhirnya yang namanya makanan tadi itu nggak masak karena nggak ada matahari, ya. Jadi kalau saya mau membayangkan Bapak Ibu misalnya masak mie deh, di atas kompor dipakai panci, ya, pakai panci, kemudian kasih air ininya, pancinya kasih air, kemudian taruh mie di situ, tapi apinya nggak dinyalain, kira-kira bisa masak nggak? Tentu saja nggak bisa masak, ya kan? Nah, itu karena tidak ada api atau matahari itu kita sebut sebagai api atau panas gitu ya. Nah, demikian sebaliknya, kalau kering itu nggak ada hujan. Kalau kering nggak ada hujan itu kan berarti tidak ada air di bawah tanah. Sehingga akhirnya yang namanya pemasakan juga nggak bisa terjadi. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu membayangkan lagi. Kalau Bapak Ibu masak mie, ya kan, kemudian taruh pancinya di atas kompor, kemudian dinyalain apinya, tapi nggak usah dikasih air dalam panci, itu kira-kira bisa masak nggak mie-nya? Mie-nya nggak bisa masak. Nah, sama dengan yang namanya proses fotosintesa seperti itu. Artinya adalah ketika tidak ada matahari, ya kan, karena hujan terus-menerus, atau tidak ada hujan, ya, sehingga kering kerontang, maka yang terjadi adalah makanan itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Karena belum masak. Karena dia harus masak dulu dalam tanda kutip. Ya, ini logika sederhananya begitu. Harus masak dulu baru bisa diserap. Nah, ini kendala kita yang kedua. Dan saat ini perubahan iklim itu drastis, kan. Hujan bisa tiba-tiba datang, tiba-tiba kering kerontang lama sekali dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi di masalah yang kedua, yaitu artinya masalah kedua ini menyebabkan akhirnya tanaman kita nggak dapat makan, kan. Jadi penyebabnya sebenarnya hasil penurunan cuma dua, ya, sama, yaitu tadi yang pertama kurang gizi, kurang dapat makan. Yang kedua juga kurang gizi, kurang dapat makan, ya kan.
Kenapa? Karena fotosintesa tidak terjadi dengan sempurna. Ya samalah Bapak Ibu sekalian, kayak kita nih, kayak kita manusia nih, kalau kita kan makannya 3 kali sehari kan. Bapak Ibu bayangin aja kalau kita makannya misalnya cuma sekali sehari, pasti males kan, jadinya kerja nggak mau, ya kan. Kemudian daya tahan tubuh kita terhadap serangan penyakit juga jadi kan tidak kuat gitu loh. Ada serangan virus, bakteri dari luar, kita pasti sakit karena makanan kita kurang. Nah sama halnya dengan tanaman. Tanaman itu juga begitu. Tanaman itu secara biologis itu harusnya dapat nutrisi cukup tuh tiap 2 minggu sekali, apapun jenis tanamannya. Nah ketika tanaman itu tidak dapat makan yang cukup, maka otomatis lemas Pak. Dia nggak akan bisa dapat nutrisi, tidak dapat makanan, sehingga akhirnya apa? Ya ada serangan penyakit, ya akhirnya KO dia, ya kan. Dan juga tidak bersemangat dia berbuahnya Pak, ya kan, karena tidak dapat cukup makanan. Artinya tidak dapat unsur hara yang cukup gitu loh Pak, ya kan. Karena ternyata setiap kita panen ya, sebuah tanaman itu panen, itu kita itu sebenarnya kan unsur haranya tersedot ke atas, ya kan, tersedot ke atas. Oleh sebab itu seharusnya ada yang namanya unsur hara baru, ya kan. Di tanah itu harusnya ada unsur hara baru. Nah karena tidak ada mikroba, akhirnya unsur haranya tidak bisa terjadi Pak. Harusnya kan unsur hara itu terbentuk dari penguraian daun yang jatuh, batang yang jatuh, atau mikroorganisme lain yang jatuh di tanah, diurai jadilah unsur hara. Tapi karena unsur haranya sudah mati, cacing udah nggak ada, karena Bapak Ibu pakai pupuk kimia dan pestisida kimia, itu semua tidak terjadi. Akhirnya apa? Ya unsur haranya kosong. Ya udah, akhirnya kelaparan lah tanaman kita. Akhirnya kalau udah kelaparan ya malas dia bertumbuh, malas berbuah, ya kan. Dan juga kalau udah serangan penyakit, KO dia, Pak, ya kan. Nah, oke. Ini adalah 2 faktor pertama penyebab penurunan hasil pertanian. Faktor ketiga adalah hama dan penyakit. Ya, hama dan penyakit. Oke. Hama dan penyakit. Penyakit ini saya sebut penyakit adalah virus, bakteri atau jamur lah ya. Virus, bakteri, jamur, saya sebut penyakit. Kalau hama ini kan serangga. Ya kan, hama ini kan serangga, binatang gitu ya. Nah, jadi satu hal, saat ini petani kita seringkali ya kan sudah bagus gitu ya, ternyata diserang hama semua habis gitu kan. Nah, jadi sebenarnya hama dan penyakitnya timbul karena apa? Ternyata semua hama dan penyakit itu gara-gara tanah yang pH-nya asam Bapak Ibu. Tanah yang pH-nya asam karena pemberian pupuk dan pestisida kimia. Jadi pH asam itu di bawah 5,5 pH. Itu kategori pH asam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika pH tanah itu asam, maka hama, ya kan, itu akan mudah hidup di situ. Demikian juga dengan virus, bakteri, dan jamur. Itu adalah tempat hidup yang nyaman bagi mereka kalau pH tanah itu asam. Tapi ketika pH tanah itu basah, Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya hama, virus, bakteri, itu sudah pasti tidak akan ada. Ya, karena pH-nya basah. Ya kan? Nah, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, perilaku para petani kita yang hari ini selalu memberikan pupuk dan pestisida kimia, tadi saya sudah sampaikan, itu adalah penyebab utama pH tanah menjadi asam. Sama kayak tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Tubuh kita ini kan harus dalam kondisi normal, dan lebih bagus adalah basah. Kalau tubuh kita ini, cairan tubuh kita atau kondisi tubuh kita asam, itu semua penyakit apapun tuh akan senang hinggap dalam tubuh kita. Ya kan, sehingga kita jadi sakit gitu loh kalau kondisinya asam. Sama dengan tanaman. Tanaman juga logikanya sama. Ya kan? Nah, kadang-kadang yang sering kali dilupakan oleh petani adalah mereka menciptakan hama dan penyakit itu secara tidak sengaja. Ya, contoh yang pertama yaitu dengan pemberian pupuk dan pestisida kimia menyebabkan pH tanah menjadi asam, dan akhirnya itu menjadi tempat hidupnya penyakit yang nyaman, ya kan, atau hama yang nyaman karena pH-nya asam. Terus yang kedua, kadang-kadang petani kita lupa. Mereka memberikan pupuk kompos atau pupuk kandang atau kotoran hewan di tanah. Memang tujuannya untuk menyuburkan tanah. Tapi kadang-kadang petani kita lupa bahwa mungkin mereka sudah melakukan fermentasi terhadap pupuk kandang atau kompos atau kotoran hewan yang sudah mereka berikan. Tapi mereka lupa bahwa mereka tidak bisa mengontrol sedemikian rupa mengenai kandungan bakteri jahat yang ada di situ. Ya, sekarang saya mau tanya, apakah petani kita kalau fermentasi kotoran hewan, mereka yakin semua bakteri jahat dalam kotoran itu hilang semua? Saya yakin tidak. Karena mereka tidak menggunakan tolak ukur laboratorium dalam melakukan fermentasi. Beda kalau tolak ukurnya laboratorium. Tapi petani kita selama ini kan tidak seperti itu. Mereka ada kotoran hewan, ada kompos, ada apa, udah difermentasi, habis itu ditaruh di tanah dengan tujuan menyuburkan tanah. Ya kan? Memang yang dibutuhkan adalah bakteri baik yang ada di kotoran. Ya kan? Tapi ternyata bakteri jahatnya ini juga jadi penyebab timbulnya hama dan penyakit. Ya kan? Kadang-kadang yang namanya virus, bakteri, jamur itu kadang-kadang justru
timbul daripada pupuk kandang atau kotoran hewan yang ditaruh oleh petani di bawah tanah mereka. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh petani. Ya kan? Jadi ada dua perilaku petani kita yang kadang-kadang tidak disengaja itu menjadi penyebab, Bapak Ibu sekalian. Menjadi penyebab yang namanya hama, virus, dan bakteri. Ya kan? Nah, ini 3 penyebab ya. Jadi sekali lagi tadi saya sudah simpulkan. Jadi penyebab pertama adalah yang namanya tanaman itu kurang gizi. Kurang gizi, kenapa? Karena pH tanah yang asam itu membuat akhirnya pupuk yang ditaruh di tanah itu tidak bisa diserap secara maksimal. Terus yang kedua juga kurang gizi, penyebabnya adalah fotosintesa terganggu. Dan yang ketiga adalah hama dan penyakit. Ya kan, 3 faktor ini adalah penyebab menurunnya hasil pertanian, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, dan saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian setuju dengan saya bahwa 3 faktor ini adalah penyebab penurunnya hasil pertanian. Ya, nah, lalu Bapak Ibu sekalian, apa solusinya? Ya, solusinya adalah kami menerbitkan atau memproduksi satu pupuk organik teknologi nano. Ya, teknologi nano. Apa itu teknologi nano? Teknologi nano itu adalah partikel pupuknya itu dibuat 1/10 juta lebih kecil daripada partikel pupuk biasa. Ya kan, sehingga dengan partikel yang sangat kecil dia bisa menembus yang namanya pori-pori batang atau lentisel dan juga stomata atau mulut daun. Jadi pupuk Pornas itu tidak fokus pada pemberian nutrisi atau makanan lewat akar, tapi fokusnya adalah lewat lentisel atau lewat stomata. Ya kan? Nah, di tanah itu kita punya produk khusus untuk pembenahan tanah. Jadi prinsip kerja Pornas itu adalah membenahi tanah sekaligus memberi nutrisi lewat atas. Jadi kami menerbitkan ada 3 produk, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi produk pertama kita sebut sebagai Pornas Soil Treatment. Di mana Pornas Soil Treatment ini kandungannya 3. Ada zat pengurai residu kimia tanah, dan yang kedua adalah humus atau humic acid, dan yang ketiga adalah mikroba premium. Jadi saran kami adalah ketika Bapak Ibu sekalian ketemu tanah yang pH-nya asam di bawah 5,5, Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyarankan sekali Bapak Ibu gunakan Pornas Soil Treatment. Ya kan? Kenapa? Karena begini Bapak Ibu sekalian. Tanah yang pH-nya asam seperti yang saya sudah bilang tadi, Bapak Ibu mau kasih pupuk sehebat apapun kalau turun dari langit sekalipun, itu kalau tanah pH-nya asam percuma, tidak akan bisa diserap oleh akar. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus benahi tanah lebih dulu. Ya, nah, pembenahan tanah dengan cara konvensional yang diketahui oleh petani kita itu ada caranya, yaitu apa? Dengan pemberian kapur dan pemberian yang namanya apa? Pupuk kandang dan pupuk kompos seperti yang saya sudah cerita tadi. Jadi petani kita itu kan kalau mereka mau mengurangi pH tanah yang asam, mau menaikkan pH itu rumusnya kasih kapur kan. Nah, hanya saja pemberian kapur untuk pembenahan tanah itu nggak gampang Bapak Ibu. Untuk meningkatkan 1 digit pH tanah itu perlu sekitar 2 ton kapur untuk 1 hektar lahan. Ya, itu rumusnya. Jadi kalau 1 hektar lahan kita mau menaikkan 1 digit pH tanah itu perlu 2 ton kapur. Dan tanah itu nggak boleh ditanamin dulu. Tanah itu harus dibiarkan dulu 6 bulan sampai 1 tahun baru boleh ditanamin Bapak Ibu. Ya, itu cara pembenahan tanah konvensional dengan kapur bangunan atau dolomit. Ya. Nah, yang kedua, petani kita membenahi tanah dengan cara apa? Dengan cara pemberian pupuk kandang atau pupuk kompos. Sebenarnya petani kita itu nyari apa sih di dalam pupuk kandang atau pupuk kompos? Mereka nyarinya mikroba atau bakteri baik di situ. Yang tujuannya apa? Mereka berharap bahwa dengan adanya mikroba baik di dalam pupuk kandang atau kompos, maka bisa membantu kesuburan tanah. Artinya bisa membantu proses penguraian di situ. Ya kan? Nah, tapi kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi, petani kita lupa bahwa ternyata pupuk kandang dan pupuk kompos itu ya ternyata masih ada bakteri jahatnya atau bakteri buruknya. Yang mana bakteri buruk ini jadi justru menjadi sumber timbulnya apa? Virus bakteri jamur. Ya kan? Dari situ sumbernya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kami terbitkan yang pertama Pornas Soil Treatment. Kandungannya ada 3 Bapak Ibu. Ada zat pengurai residu kimia tanah. Jadi zat pengurai residu kimia tanah ini membantu penguraian residu kimia tanah. Jadi tadi saya sudah ceritakan bahwa ketika Bapak Ibu pakai pupuk dan pestisida kimia, itu unsur hara tanah itu diikat oleh residu kimia, terikat. Kalau terikat seperti ini tidak bisa dimanfaatkan oleh akar Bapak Ibu. Dia nggak bisa diserap oleh akar. Nah, dengan adanya zat pengurai residu kimia tanah, begitu Pornas Soil ini Bapak Ibu tebar di tanah, ya kan? Itu dia akan mengurai ikatan residu kimia tanah. Sehingga unsur hara yang tadinya diikat oleh tanah itu lepas dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh akar. Sehingga secara tiba-tiba tanaman Bapak Ibu akan mendapatkan unsur hara yang berlimpah dengan penggunaan Pornas Soil. Karena unsur hara yang sudah ada tadi itu sebenarnya masih banyak. Cuma terikat oleh residu kimia yang tidak bisa dimanfaatkan oleh akar. Nah, dengan pemberian Pornas Soil terjadi penguraian. Jadi akhirnya zat pengurai residu ini mengurai ikatan tadi. Sehingga unsur haranya bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama.
Kandungan yang pertama. Nah, untuk zat pengurai residu kimia, Bapak Ibu sekalian, kita punya satu bakteri khusus yang namanya Cytophaga. Cytophaga ini terus terang bakteri yang kami impor, ya kan? Karena ini teknologi Jepang, ini nano ini teknologi Jepang. Jadi Cytophaga itu adalah sebuah bakteri yang menyelesaikan solusi tanah rusak di kejadian bom atom Hiroshima Nagasaki. Ya, jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, formulator kami kebetulan belajarnya di Jepang, 13 tahun di Jepang. Jadi dulu kena bom atom Hiroshima Nagasaki, tanah di Jepang itu hancur. Ya, prediksi pemerintah Jepang saat itu 20-30 tahun lagi baru tanah di Jepang itu bisa ditanamin karena rusaknya tanah di sana. Nah, namun pemerintah Jepang tidak tinggal diam. Mereka mencari cara bagaimana caranya bisa memperbaiki tanah yang rusak. Dan ketemulah yang namanya mikroba yang namanya Cytophaga. Nah, Cytophaga itu ditebar di tanah di Jepang, akhirnya dalam waktu 2-3 tahun. Kerusakan karena kimia di tanah di Jepang itu berhasil diatasi. Dan tanah sudah bisa ditanamin. Makanya Jepang itu pulih dengan cepat pertaniannya. Karena ada bakteri tadi. Ya, nah itu zat pengurai residu kimia tanah yang ada di Porna Soil Treatment. Ya, ini kecil Bapak Ibu. Bentuknya ini jangan Bapak Ibu bayangin besar. Ini cuma 1 kilogram. Dan 1 kilogram ini itu bisa untuk 10 are. Untuk 1000 meter persegi. Dan cukup dikasih 1 kali aja, 1 kali masa tanam. Jadi cukup 1 kali masa tanam Bapak Ibu berikan Porna Soil Treatment. Dan kalau sudah pakai Porna Soil itu udah nggak pakai kapur. Nggak usah lagi pakai pupuk kandang, pupuk koma, udah nggak perlu lagi. Karena lebih lengkap kandungannya. Ada 3 kandungan utama. Yang kedua ada humic acidnya atau humus. Nah, humic acid atau humus itu adalah membantu untuk memperbaiki struktur tanah yang rusak, Bapak Ibu. Ya, tadi saya udah cerita sedikit bahwa Bapak Ibu sekalian kalau kita biasa pakai pupuk kimia, itu struktur tanah itu rusak. Nah, cara ngetes struktur tanah rusak atau tidak, Bapak Ibu ambil aja genggam tanah, kemudian Bapak Ibu genggam, setelah itu lepas. Ya, Bapak Ibu lepas. Nah, kalau semua tanah yang Bapak Ibu genggam tadi jatuh, itu artinya struktur tanahnya udah rusak. Tapi ketika Bapak Ibu genggam, Bapak Ibu lepaskan tangan di tapak tangan, adalah struktur tanahnya masih bagus. Ya, itu tandanya. Nah, struktur tanah yang tidak bagus itu tidak bisa menyimpan cadangan air, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya cadangan air itu tidak bisa disimpan. Jadi begitu ada hujan ya udah lari itu aja airnya. Tapi beda dengan kalau struktur tanah itu masih bagus. Kalau struktur tanah itu masih bagus, Bapak Ibu, itu dia bisa menyimpan cadangan air. Jadi di bawah tanaman Bapak Ibu sekalian itu seharusnya jadi kayak kolam. Tujuannya apa cadangan air? Ya tujuannya ketika tidak ada hujan, itu bisa dipakai oleh tanaman Anda untuk fotosintesa. Nah, tapi kendalanya kan sekarang karena struktur tanahnya udah rusak, akhirnya nggak ada cadangan air. Jadi pas tidak ada hujan, tidak ada air, maka terganggulah fotosintesa. Dan tadi saya udah bilang, ketika fotosintesa terganggu, tidak ada air salah satu faktornya, atau tidak ada hujan, maka terganggulah proses memasak daripada sari-sari makanan buat tanaman. Ya, nah oleh sebab itu kenapa penting yang namanya humus atau humic acid. Ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan Porna Soil, itu tanah itu bisa menyimpan cadangan air. Makanya kami punya testimoni tahun lalu pada saat El Nino, itu para petani banyak gagal panen. Kenapa? Karena tidak ada hujan. Tapi mereka yang pakai Porna Soil, Bapak Ibu sekalian, itu panen tetap berlimpah. Kenapa? Karena struktur tanahnya udah bagus. Sorry. Karena struktur tanahnya udah bagus, ya kan? Nah, yang ketiga adalah adanya yang namanya mikroba premium. Sorry, sebentar, saya minum sebentar ya. Saking semangatnya nih, ketemu teman-teman di NTT. Oke. Yang ketiga adalah mikroba premium. Kenapa di mikroba premium? Jadi bukan mikroba biasa, Bapak Ibu sekalian. Apa itu mikroba premium? Mikroba premium itu betul-betul mikroba pilihan. Jadi mikrobanya dipilih yang bibit-bibit unggul, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut mikroba premium? Karena dia bisa berlipat ganda dan berkembang biak ketika diaplikasikan di tanah. Jadi mikroba premium yang ada dalam Pornas ya, itu ibaratnya pasukan bakteri baik yang menyerang bakteri jahat yang ada di tanah, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, dan tadi saya sudah bilang bahwa yang namanya hama, virus, bakteri, jamur itu berkembang biaknya di tanah. Jadi ketika Bapak Ibu melemparkan Porna Soil di tanah Anda, itu ibaratnya Bapak Ibu sedang melempar pasukan bakteri baik ke tanah. Itu bakteri jahat yang ada di tanah itu akan dimusuhi, akan dibunuh, ya kan? Bahkan dia akan merusak ya larva-larva hama yang ada di tanah. Ya, bisa merusak, meracuni dan bahkan bisa membunuh larva-larva hama yang ada di tanah. Mikroba premium ini. Ya, beberapa mikroba bisa lakukan itu. Sehingga
Dengan penggunaan mikroba premium, itu hama, virus, bakteri, itu akan jauh berkurang. Bahkan tidak perlu lagi pakai pestisida, baik insektisida ya maupun fungisida, ya kan, itu bisa lepas. Ya, pengalaman kami fungisida itu bisa lepas 100%. Kalau insektisida itu tergantung level kekuatan hama yang ada di situ. Tapi ada beberapa jenis hama memang pergi dengan penggunaan Pornas. Padahal Pornas ini bukan pestisida. Pornas ini adalah, kalau yang pertama saya tunjukkan ini adalah pembenah tanah. Ya, ini bukan pupuknya ya. Ini adalah pembenah tanah. Oke. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini produk yang pertama. Ya, produk yang kedua ini baru pupuk. Kalau yang tadi pembenahan tanah. Nah, pupuknya ini ada yang cair, yang warna kuning. Ini untuk masa pertumbuhan Bapak Ibu. Ya, masa pertumbuhan. Di mana untuk masa pertumbuhan ini itu ada 4 kandungan. Ada zat pengurai residu kimia juga. Jadi artinya kenapa pengurai residu kimia ini penting? Karena itu tadi. Karena petani kita udah banyak sekali pakai pupuk dan pestisida kimia. Sehingga perlu diurai dulu tuh residu-residu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur hara makro lengkap. Jadi sudah ada NPK-nya. Ya, nah Anda semua mungkin tahu bahwa pupuk kimia itu adalah NPK kan. Nah, jadi secara logika sebenarnya ketika sudah menggunakan Pornas, maka Bapak Ibu petani udah tidak perlu lagi pupuk kimia sebenarnya. Karena semua kebutuhan unsur hara makro sudah ada dalam Pornas. Jadi artinya Pornas ini bisa berdiri sendiri pupuknya. Ya, tidak perlu ada tambahan pupuk kimia lagi. Jadi nggak perlu tambahan-tambahan lain, semua udah lengkap. Ya, jadi istilahnya udah ada nasi dan lauk pauknya. Nah, kalau kita bicara manusia itu nasi itu unsur hara makro. Ya, Bapak Ibu sekarang bayangkan aja. Selama ini petani kita kan biasanya kasih unsur hara makro aja kan. Mereka jarang kasih unsur hara mikro. Ya, seperti boron, zinc, magnesium, kalsium, natrium dan sebagainya ini kan unsur hara mikro. Ya, yang tambahan-tambahan unsur hara mikro. Nah, itu udah nggak, petani kita kan nggak pernah kasih itu. Mereka jarang sekali karena ada biaya tambahan kalau mereka kasih itu kan. Nah, tapi dengan pemberian Pornas, maka tanaman Anda itu mendapatkan gizi yang cukup. Unsur hara makro dapat, ya nasinya dapat, lauk pauknya dapat gitu loh. Unsur hara mikronya dapat. Nah, untuk masa pertumbuhan ini kita tambahkan ZPT Hayati, zat perangsang tumbuh hayati. Jadi zat perangsang tumbuh hayati Bapak Ibu sekalian, itu bisa untuk ya kan menguatkan pertumbuhan batang, menguatkan akar dan juga daun. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena nanti ketika pakai Pornas itu kan pembuahan atau buah itu akan lebat kemudian berlimpah. Nah, kalau batangnya nggak kuat ya rontok juga. Ya, banyak kami temui dulu ada petani di Palu, Sulawesi Tengah. Durian itu dulunya sebelum kenal Pornas itu duriannya banyak bunga tapi rontok karena batangnya nggak kuat gitu kan. Nah, tapi setelah mereka pakai Pornas, wah, akhirnya bunganya itu tahan sampai jadi buah besar gitu loh. Kenapa? Batangnya udah kuat. Makanya kenapa penting sekali yang namanya zat perangsang tumbuh hayati. Nah, ini yang kedua ya. Terus yang ketiga adalah Pornas serbuk generatif. Ini untuk masa pertumbuhan. Bahannya apa? Bahannya sama Bapak Ibu. Ada zat pengurai residu kimia, unsur hara makro, unsur hara mikro, dan ada mikroba premiumnya yang ini, ya kan? Nah, jadi kandungannya sangat lengkap sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya bisa bilang kandungan Pornas ini 6 in 1. Ya, jadi 6 in 1 itu adalah ini tadi apa? Zat pengurai residu kimia, ada mikroba premium, ada humus. Kemudian ada zat perangsang tumbuh hayati, ada unsur hara makro dan unsur hara mikro, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Pornas ini teknologi nano. Kenapa teknologi nano penting? Nah, ini saya mau kasih bayangan Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini akar, ya kan? Selama ini petani kita tuh kan fokus memberikan pupuk itu pada tanah. Ya, dan cara ini tidak efektif. Kenapa? Karena tanahnya pH-nya sudah asam, sudah rusak, sehingga tidak efektif bisa diserap oleh akar. Nah, oleh sebab itu makanya hari ini untuk bisa meningkatkan hasil produksi pertanian, kita perlu memberikan nutrisi atau makanan kepada tanaman Anda itu tidak fokus pada akar. Di bagian bawah kita benahi dulu dengan Pornas Soil, tapi tetap di atasnya makanan tetap perlu dapat makan. Oleh sebab itu disemprotkan di sini, di batang sama di daun. Ya, jadi ini daun, ada stomata, ada lubang-lubang stomata. Di batang ada pori-pori yang namanya lenticel. Nah, ini disemprotkan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, karena dia nano, partikelnya tuh nano tuh 1/10 juta lebih kecil dari partikel pupuk biasa. Ketika dispraykan melalui batang dan daun, itu nutrisinya langsung ditelan sama tanaman Anda. Jadi artinya tidak melalui proses fotosintesa, makanya disebut Pornas ini makanan instan untuk tanaman. Sekali lagi ya, karena dia nano, itu langsung ditelan oleh tanaman Anda tanpa proses fotosintesa, melalui pori-pori batang dan mulut daun atau lenticel. Jadi nutrisi tadi yang unsur hara makro, unsur hara mikro, ya zat perangsang tumbuhnya dan sebagainya itu langsung ditelan kayak orang menelan obat
blum, langsung ditelan oleh tanaman. Sehingga tanaman Anda itu dapat nutrisi, dapat gizi yang tercukupi. Makanya kenapa aplikasinya kita sarankan 10 hari sekali. Tadi saya udah bilang bahwa tanaman itu sebenarnya laparnya 2 minggu sekali, Bapak Ibu sekalian. Apapun tanamannya. Sehingga setiap 10 hari sekali kita berikan nutrisi. Ya kan? Nah, untuk di tanah bagaimana? Untuk di tanah, zat pengurai residu kimia akan bekerja. Akan bekerja untuk mengurai residu kimia tanah dan secara perlahan-lahan akan mengembalikan kesuburan tanah. Ya kan? Makanya perlu tambahan Spornas Soil Treatment. Ya kan, dan juga dengan pupuknya juga ada zat pengurai residu kimia. Jadi Bapak Ibu semprot di atas kan bawah juga kena. Sehingga di bawah sambil diperbaiki, di atas itu sambil diberikan nutrisi. Sehingga Bapak Ibu hasil panennya akan tetap berlimpah sambil pembenahan tanah. Nah, itu konsep kerjanya daripada Pornas ini. Teknologi nano, ya, itu poin penting yang pertama, kelebihan daripada Pornas, ya. Oke, kemudian selanjutnya tadi saya sudah sampaikan. Jadi, Pornas ini berarti yang pertama, dia bisa memberi nutrisi dengan baik. Ya, menyelesaikan masalah pertama. Kenapa? Karena lewat 3 pintu. Jadi kasih makan itu lewat 3 pintu. Ya, lewat apa? Lewat akar, ya, kemudian lewat batang, dan juga lewat daun atau stomata. Bahkan ketika ada buah, dia tembus lewat buah. Jadi banyak sekali petani, ya, contoh beberapa petani buah itu kan mereka butuh buah yang cita rasanya manis, yang punya tingkat bridging yang bagus. Nah, Pornas ini karena dia nano, itu disemprotkan langsung di buah nggak apa-apa. Karena dia akan masuk diserap langsung oleh buah. Jadi artinya dengan cara Pornas teknologi nano pada Pornas, maka tanaman Anda itu akan bisa dapat makanan yang cukup. Dan makanannya lengkap. Yaitu apa? Ada nasi dan lauk pauknya. Unsur hara makro dan unsur hara mikro. Semua lengkap. Ya kan? Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh pupuk yang bukan nano, Bapak Ibu. Kalau pupuk bukan nano itu kalau Bapak Ibu spray di batang sama daun, percuma, nggak akan masuk. Harus pupuk yang teknologi nano, baru dia bisa diserap secara otomatis. Dan instan, tanpa proses fotosintesa. Ya, sehingga nutrisi tanaman terpenuhi. Ya kan? Terus yang kedua, masalah fotosintesa. Tadi saya sudah bilang, masalah fotosintesa terselesaikan, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang terselesaikan? Karena Pornas ini kan memberi nutrisi tanpa proses fotosintesa. Jadi seandainya pun tidak ada matahari yang cukup, seandainya pun tidak ada air yang cukup, tanaman Anda tetap dapat nutrisi, gitu loh maksudnya. Ya kan? Dan ini sudah kami buktikan. Seperti yang saya bilang tadi, tahun lalu tuh El Nino terjadi di mana-mana, kering kerontang di mana-mana. Dan kami punya banyak testimoni. Bapak Ibu nanti boleh searching di internet, di YouTube atau di Telegram channel kami, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ada tanah-tanah yang kering, nggak kena hujan, itu tetap bisa bertumbuh dengan bagus dan bahkan bisa panen dengan bagus. Ya, jadi artinya dengan penggunaan Pornas, Bapak Ibu udah nggak terlalu musingin masalah matahari, masalah ini fotosintesa, nggak perlu, karena nutrisinya diserap secara instan. Ya, nah terus yang ketiga terakhir, kita menyelesaikan masalah hama, virus dan bakteri juga dengan adanya Pornas ini. Ya, kenapa? Karena saya bilang tadi, tanah, ya kan, tanah yang pH-nya asam, yang di bawah 5,5, ini akan jadi tempat hidupnya yang namanya hama dan penyakit. Ya, dan penyakit. Penyakit hama itu akan senang hidup di tanah yang pH-nya asam. Otomatis dengan Bapak Ibu menggunakan Pornas, terutama Pornas Soil di bawah tanah, ya, itu pH tanah akan normal dan cenderung basah. Kalau pH tanah cenderung normal dan basah, maka hama itu malas hidup di situ. Apalagi jamur dan bakteri. Bakteri jamur itu pasti pergi, Bapak Ibu, kalau pH tanah Anda itu basah. Ya kan? Jadi virus penyakit itu akan pergi dengan sendirinya dengan menciptakan pH tanah yang basah. Terus yang kedua, seandainya pun di sini sudah banyak bakteri jahat. Tadi ingat, Pornas ini kan pasukan mikroba bakteri baik yang Bapak Ibu tebar di tanah dengan soil treatment tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tebar Pornas soil ini, ibaratnya Bapak Ibu tuh mau memberikan pasukan untuk menyerang bakteri jahat yang ada di tanah. Jadi bakteri-bakteri jahat yang sudah ada tuh dibunuh semua. Ya kan? Dan dengan bakteri yang kuat, yang agresif dan berlipat ganda jumlahnya, maka bakteri tanah itu akan mati, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa dengan menggunakan Pornas, penggunaan fungisida itu jauh berkurang, bahkan tanpa fungisida. Demikian juga dengan penggunaan insektisida itu akan jauh berkurang, ya kan? Dan tapi sekali lagi tergantung hamanya levelnya level berapa. Karena hama itu kan juga bermutasi, Bapak Ibu ya. Jadi contoh seperti nyamuk di rumah kita kan bermutasi. Dulu kita semprot baygon sekali mati. Sekarang semprot 2 kali nggak mati gitu kan. Kenapa? Karena dia bermutasi. Dan demikian juga dengan hama di lahan, tergantung level hamanya. Ya, nah pengalaman kami, beberapa jenis hama itu dengan penggunaan Pornas itu pergi dengan sendirinya. Terusir, bukan membunuh loh ya. Kalau pestisida kan membunuh, atau insektisida membunuh. Tapi kalau Pornas ini kan bukan pestisida, dia nutrisi.
Nah, tapi logikanya begini. Ketika tanaman Anda ini sehat, Bapak Ibu, kenapa sehat? Karena dapat makan yang cukup, dapat nutrisi yang cukup, maka daya tahannya bagus. Maka dia akan tahan terhadap yang namanya serangan penyakit. Virus, bakteri, jamur dari luar itu akan tahan. Sama kayak Anda, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda hari ini makannya cukup, vitaminnya cukup, itu kan sehat, Pak. Ya, kalau ada di sekitar kita banyak orang flu, banyak orang sakit, tapi karena daya tahan tubuh kita kuat, Pak, kita tidak sakit. Nah, sama dengan tanaman Anda. Tanaman kita juga sama kayak manusia, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi prinsipnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, kita harus tahu prinsipnya, bagaimana penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya, ya. Oke, baik, itu pembukaan dulu dari saya. Nanti kita bisa tanya jawab lebih dalam berkenaan dengan ini, ya. Oke, silakan Pak Joko dilanjut. Pak Joko, ya, silakan baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan boleh. Ya. Silakan, Pak. Suaranya Pak Joko hilang, Pak. Ya. Halo, ya. Tadi kena mute, ya. Jadi gini juga Pak Jun, selain tentang penjelasan dari pupuk ini, mungkin juga ini kan yang hadir teman-teman PPL juga nih. Jadi harapannya ya kita juga bisa memberikan peluang apa nih kepada mereka selagi menjadi penyuluh pertanian ini, Pak. Ya. Oh. Mungkin seperti oke. Ini kan baik, ada peluang mungkin bisnis. Kita tanya dulu Bapak Ibu sekalian yang hadir, kita tanya dulu mengenai produk. Kita tanya dulu mengenai produknya. Bapak Ibu silakan, ada pertanyaan? Ya, saya Pak. Silakan Pak. Halo, selamat. Ya silakan Pak Fran. Dibuka mikrofonnya Pak Fran. Dibuka, tadi dipencet lagi. Baik Pak, selamat malam. Ya. Yang pertama Pak, pertanyaan saya. Malam Pak Fran, silakan Pak. Apakah Pornas ini bisa dicampur dengan NPK kimia? Kenapa saya bertanya demikian? Karena selama ini kita tahu bersama, petani itu sangat tergantung dengan NPK kimia. Ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kebutuhan Pornas per hektar Pak, berapa? Ya. Yang ketiga, apakah Pornas ini sudah masuk dalam e-katalog atau belum? Kenapa demikian? Itu tadi yang saya bilang pertama. Karena petani sudah terbiasa dengan NPK kimia, agak sulit kita untuk merubah mindset mereka. Tetapi kalau dia masuk dalam e-katalog, kita bisa misalnya dari pertanian pengadaan untuk dibuat percontohan. Karena petani ini dengan dia melihat bukti baru dia percaya. Jadi bilang tidak hanya omon-omon, dia bilang gitu. Lihat bukti dulu. Yang keempat Pak, Pornas ini kemasannya itu volume berapa Pak? Baik tadi yang serbuk maupun yang cair. Kemudian di dalam satu periode tanam sampai panen, berapa kali kita menggunakan Pornas ini? Nah itu saya mungkin saya Pak, untuk kami bisa terutama kalau rekan-rekan penyuluh juga ikut yang berinteraksi langsung dengan masyarakat petani. Demikian Pak. Baik Pak, sebenarnya saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh sebentar. Oke, Pak Fran. Yang pertama saya menjawab, Pornas ini sudah ada dalam e-katalog, Pak Fran. Ya, jadi kami sudah banyak pengadaan dengan pemerintah, ya kan? Jadi Pornas sekali lagi sudah ada dalam e-katalog. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau untuk pengadaan sudah ada dalam e-katalog. Ya, jadi Pornas sudah ada dalam e-katalog. Silakan bisa dicari dalam e-katalog. Bapak Ibu bisa melakukan pengadaan dengan e-katalog, ya. Oke, kemudian yang kedua. Saya mau tunjukkan dulu Pornas seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini yang cair, ini satu saset, Ini yang cair satu saset, ya. Satu saset ini yang cair ini bisa untuk dicampur dengan satu tangki semprot. Ya, satu tangki semprot itu sekitar 1000 meter persegi atau 10 are sekali aplikasi, ya.
Nah, di dalam satu box Pornas itu berisi 25 saset. Ini ada yang putih dan ada yang kuning. Ya, jadi ada yang putih dan ada yang kuning. Jadi satu box itu berisi 25 saset. Ya, oke. Kenapa saya tunjuk ini? Biar Bapak Ibu punya bayangan dulu. Ada yang cair yang warna kuning dan ada yang serbuk yang warna putih. Yang cair untuk masa vegetatif pertumbuhan, yang serbuk untuk masa generatif pembuahan. Ya, oke. Jadi pertanyaannya tadi Pak Fran adalah apakah bisa dicampur dengan pupuk kimia misalnya petani masih belum bisa lepas? Itu jawabannya bisa. Jadi Pornas ini walaupun organik tapi dia bisa dicampur dengan pupuk kimia. Nah tapi kalau kita bicara untuk apa sebenarnya dicampur, sebenarnya nggak perlu. Ya, kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, Pornas ini sudah mencukupi semua kebutuhan tanaman, yaitu unsur hara makro, unsur hara mikro, sudah terpenuhi semua. Jadi artinya sebenarnya petani tidak perlu menggunakan pupuk kimia lagi. Ya, kenapa? Karena dengan menggunakan pupuk kimia lagi otomatis nanti kan biaya produksinya jadi nambah lagi gitu kan. Karena seharusnya dengan penggunaan Pornas mereka sudah bisa murah. Tapi kalau tambah pupuk kimia kan mereka harus cari lagi dan beli mahal lagi pupuk kimia. Ya. Nah, jadi sebenarnya dengan penggunaan Pornas secara berdiri sendiri sebenarnya tidak perlu lagi pupuk kimia. Nah, ini pelan-pelan diedukasi. Ya, memang pada awalnya pasti perlu, tapi kami yakin karena di NTT itu sudah banyak, Pak. Kita punya testimoni di NTT itu banyak. Di daerah Kupang, di daerah ND, Kevamenanu itu udah banyak testimoni. Dan di situ ada bahkan dosen di universitas, saya lupa universitasnya, pokoknya di Kupang itu dosen namanya Pak, saya lupa namanya, Manawi atau siapa gitu ya. Itu sudah melakukan demplot cukup banyak daerah NTT. Bahkan kita sudah sampai Timur Leste. Ya, Timur Leste itu udah banyak yang pakai Pornas. Nah, jadi kalau saya boleh cerita, berapa banyak sebenarnya keperluan penggunaan Pornas untuk 1 hektar lahan misalnya ya. Nah, jadi sebagai informasi Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa satu box Pornas, ya satu box itu berisi 25 saset, ya 25 saset. Nah, untuk memudahkan perhitungan Bapak Ibu sekalian, 1 hektar, ya itu butuh kira-kira 4 box. Ya 4 box itu 2 box yang kuning, yang cair, ya dan 2 box yang putih, yang serbuk. Ya, jadi 2 box cair untuk masa pertumbuhan dan 2 box yang putih untuk masa pembuahan. Ya, 1 hektar perlu 4 box. Dengan cara pemberian bagaimana? Dengan pemberian itu 1 saset itu dicampur dengan 1 tangki, ya, dan itu diberikan untuk sekitar 1000 meter persegi lahan. 1000 meter persegi lahan sekali aplikasi. Diberikan kurang lebih sekitar setiap 10 sampai 15 hari sekali. Ya, jadi kalau 1 bulan itu kurang lebih 2 kali lah pemberiannya rata-rata. Ya, 2 kali semprot setiap 1 bulan. Ya. Nah, ketika kita bicara berapa biaya pembeliannya, kita bicara biaya pembelian nih sekarang nih ya, Bapak Ibu ya. 1 box, ya ini kita bicara harga konsumen dulu Bapak Ibu. Ini kita bicara pupuk dulu ya, belum kita bicara pembenahan tanah. Pembenahan tanah itu kan opsional. Bapak Ibu bisa pakai, bisa juga tidak. Ya, kalau tanahnya misalnya pH-nya udah sangat kritis, ya memang sangat perlu pembenahan tanah, ya Bapak Ibu harus pakai Pornas Soil. Tapi ini kita bicara tanahnya masih dalam kondisi normal pH-nya. Jadi perlunya hanya pupuknya saja, yaitu yang kuning sama yang putih tadi. Harga konsumen 1 box itu 375.000 1 box. Nah, kalau perlu 4 box, berarti untuk 1 hektar berarti kali 4. Berarti sekitar 1,5 juta per hektar sampai panen, Pak. Ya, jadi 1,5 juta per hektar sampai panen. Nah, saya nggak tahu di daerah NTT, tapi kalau di beberapa daerah yang saya tanya, itu kalau mereka menggunakan pupuk kimia, itu bisa 3 juta sampai 5 juta per hektar sampai panen. Ya, nah tapi dengan menggunakan Pornas, maka mereka bisa dapat hanya 1,5 juta per hektar sampai panen. Nah, ini adalah harga konsumen, Bapak Ibu. Harga konsumen, harga jual kepada konsumen. Nah, beda cerita kalau Bapak Ibu sudah jadi mitra kami. Ya, nah cara menjadi mitra itu sederhana. Bapak Ibu cukup langsung melakukan pembelian 2 box, maka Bapak Ibu sudah langsung menjadi mitra. Ya, di mana 2 box itu pembelian awalnya langsung, kalau jadi mitra 2 box itu langsung dengan 600.000. Jadi 600.000 dapat 2, berarti kan satunya jatuhnya 300.000. Itu kalau menjadi mitra. Ya, dan kalau Bapak Ibu misalnya menjual langsung kepada konsumen, berarti kan ada selisih 75.000 per boxnya. Ya, kalau Bapak Ibu jadi mitra. Nah, selanjutnya ketika ada pembelian ulang dan seterusnya, maka Bapak Ibu akan dapat cashback. Ya, cashbacknya 25%. Ya, dan disertai dengan cashback yang lain. Ya, nanti saya cerita lebih dalam. Tapi yang saya maksudkan adalah
harga per boxnya ini akan jadi murah, bahkan bisa jadi gratis buat petani kalau mereka menggunakan tuntun ya. Oke. Nah itu ya, jadi artinya ini kebutuhannya 1 hektar sampai panen sekitar 1,5 juta, butuh sekitar 4 box. Aplikasinya sekitar 10 sampai 15 hari sekali, jadi 1 bulan bisa 2 kali ya kan. Nah jadi jauh lebih hemat ketika petani beralih dengan menggunakan Pornas. Nah, artinya begini, secara matematika sebenarnya hitungannya udah jauh lebih murah, ya kan, dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Kita belum bicara hasil dulu. Kita bicara hasilnya sama saja dengan kemarin petani kita pakai pupuk kimia, maka petani itu sudah untung, ya kan. Nah, jadi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, bahwa yang namanya petani kita, itu selama ini petani kita itu kan selalu berpikir untung itu dari hasil panen yang berlimpah. Tapi petani kita lupa bahwa ternyata biaya produksi juga penting. Jadi Bapak Ibu coba bayangin, seandainya sekarang hasil panennya berlimpah, tapi kalau biayanya tinggi, ya maka otomatis kan untungnya kan juga jadi sedikit gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi ya, ketika petani kita selama ini selalu fokus pada peningkatan hasil panen. Nah, tapi petani kita lupa bahwa ternyata biaya produksi ini juga pengaruh. Vivo bisa dimatikan dulu mikrofonnya, Vivo. Nah, jadi ya. Jadi sekali lagi ya, sorry saya agak terganggu. Jadi kalau hasil panennya berlimpah, tapi kalau biayanya juga naik, nah itu kan sama aja, untungnya sedikit. Tapi dengan biaya produksi yang menurun, otomatis keuntungan petani juga meningkat. Ya, oke. Silakan Pak Lukas mau bertanya, silakan. Dibuka mikrofonnya Pak Lukas. Bisa Pak? Ada gambar mikrofon diklik. Sebentar, saya bukain Pak Lukas. Nggak bisa, Pak? Oke. Sudah, Pak? Coba, Pak. Ada gambar mikrofon, Pak. Ada gambar mikrofon, Bapak pencet. Ini pojok kiri biasanya. Nggak bisa, Pak? Oke. Baik, yang lain mungkin silakan sambil nunggu Pak Lukas. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau Bapak Ibu yang lain buka mikrofon bisa ya? Boleh coba tes salah satu? Pak Joko, bisa dibantu Pak Joko? Nah, itu Bu Maria bisa. Bu Maria bisa ya? Bisa bersuara ya, Bu? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Ya ini Pak Lukas mungkin ada gangguan di perangkatnya Pak Lukas. Yang lain bisa, Pak? Oke. Baik, sambil nunggu Pak Lukas, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin tadi yang Vivo, Pak. Yang Vivo mungkin mau bertanya. Ya, silakan. Vivo, mana si Vivo? Udah keluar nih Vivo. Pak Yesai, ya Pak Yesai udah unmute. Mungkin ya, siap. Bertanya Pak Yesai. Ya, siap. Silakan Pak Yesai. Baik, terima kasih. Ini penyegaran buat kami penyuluh. Saya di Sumba Timur. Ya. Ya, petani kita sudah sangat tergantung kepada kimia. Bahkan akhir-akhir ini kami penyuluh jadi serangan buat petani karena pupuk langka. Ya, oke. Ya. Oleh karena itu solusi hari ini membuat kami penyuluh ada alternatif pilihan untuk tawaran buat petani. Iya, betul. Apalagi dalam rangka untuk target 3 tahun ke depan Pak Presiden bilang swasembada pangan. Iya. Harapan kita produk ini kita dapatnya dari mana? Atau harapan kita mungkin lewat dinas pertanian, atau kami langsung penyuluh lewat setiap BPP di kecamatan,
Ya kami penyuluh secara pribadi ataupun ini mungkin kita siap untuk kita menjadi dempot pribadi dulu. Iya, betul. Tadi Frans bilang, Pak Kabit bilang, kalau petani tidak lihat maka tidak percaya. Ya, Thomas, betul. Saya pribadi saya siap untuk 1 hektar 1,5 juta Pak, untung Pak, itu syarat untung. Ya, sehingga yang saya mau tanyakan produknya kita dapatnya kita belinya pesannya lewat apa? Apakah COD atau kemungkinan kerjasama dengan dinas atau dengan pihak ketiga? Ini kami ini produk baru Pak. Kalau kami selama ini kan kami ada produk-produk yang ada banyak macam produk berbuat banyak program. Ya, ini sekarang kami tanyakan buat Pak malam ini harapan kita dapat produk dari mana Pak? Kami pribadi secara pribadi saya katakan kami siap karena kami juga penyuluh harus punya demplot secara pribadi. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Yesay. Nah ini Pak Joko yang menjawab nih. Dari mana Pak Joko dapat produknya? Iya, nanti Pak Yesay bisa hubungi Pak. Mungkin Pak Yesay nanti bisa hubungi Pak Niko Pak. Pak Niko masih. Iya, Pak Niko Kadis Pertanian di ini. Siap, siap Pak Joko, siap. Sama Pak Kadis siap. 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 Baik Pak Yesay, luar biasa Pak Yesay. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Terima kasih, matur nuwun. Sama-sama. Ya, nanti strategi dapatnya gampang. Kami juga bisa mengirimkan ke seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jadi tapi nanti melalui Pak Niko, karena kami sudah punya konsumen sampai Papua sudah ada, ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, saran saya Bapak Ibu boleh masuk ke Telegram channel kami. Di Telegram channel kami itu sudah memuat ribuan testimoni dari petani Indonesia. Nah, ini Telegram channel kami Bapak Ibu, boleh masuk nanti. Nah, ini judul Telegramnya AWM Star Life Official, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa masuk. Nah, ini contoh, ini banyak sekali testimoni petani di sini. Ya, ini saya mau liatin aja. Nah, ini. Wah, ini kakao semua, padi, cabe, ya kan, sayur, kol, durian. Nah, ini ada di Afrika dan sebagainya. Ini melon, bawang, kakao banyak nih di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ini testimoni, ada ribuan testimoni. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke grup WhatsApp itu kan Bapak Ibu hanya bisa lihat yang yang baru-baru saja ya. Tapi kalau masuk ke grup Telegram itu Bapak Ibu bisa lihat semua yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu Telegram itu enaknya begitu. Dan semua video-video di sini ini Bapak Ibu tidak tersimpan di HP Anda. Dia tersimpan langsung di cloud ya. Jadi Bapak Ibu bisa